Di scene awal, Sultan nampak terhuyung karena diracun. Para pasah, semuanya nampak sangat khawatir. Mereka pun menunggu di sana, termasuk putri Sultan sendiri, yaitu Naime. Tidak lama Seniha masuk. Seniha pun bertanya, apa yang telah terjadi? Semua orang diam tak memberikan penjelasan. Seniha akhirnya berteriak, aku bilang apa yang terjadi di sini. Mahmud pun mendekati istrinya, kemudian menjelaskan bahwa Sultan telah diracuni. Dan saat ini Sultan sedang berada di ruangannya. Mendengar keterangan Mahmud, Seniha pun semakin marah dan berkata, Sultan diracuni, lalu bagaimana denganmu? Apa yang kalian lakukan di sini? Untuk apa kalian memiliki jabatan sebagai pasah? Makanan Sultan telah diracun, dan kalian semua hanya menonton. Untuk apa? Dan mengapa kalian masih berada di sini? Bagaimana kalian tidak mengontrol apa yang dimakan oleh Sultan? Apakah di istana ini tidak ada peraturan? Seniha pun akan menemui Sultan, namun penjaga mengatakan bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk masuk ke dalam. Tasin lalu keluar dari dalam ruangan. Seniha pun bertanya, bagaimana kabar kakaknya? Dokter juga keluar dan berbicara. Maaf karena telah mengatakan Sultan telah terkena racun. Bintik di wajah, mual, demam, gangguan irama jantung. Sultan nampaknya mengalami semua gejala yang kami takutkan ini mungkin stroke. Namun sekarang Sultan sedang tidur. Seniha pun menjawab, Dokter Pasah, hentikan berbicara omong kosong. Katakan padaku, bagaimana kondisinya? Tasin pun berbicara, Sultan kita tidak dalam keadaan baik, tapi di sana akan selalu ada harapan. Dokter kita akan melakukan yang terbaik. Yang bisa kita lakukan adalah hanya berdoa. Seniha pun memaksa untuk masuk untuk melihat kakaknya. Namun Tasin menghentikannya dan berkata, Sultana, kumohon, sebelum Sultan jatuh pingsan, kata-kata terakhirnya adalah, jangan biarkan siapapun untuk masuk. Dokter Pasah pun berkata, sangat penting untuk tidak masuk ke dalam demi kesehatan pasien. Akhirnya, Seniha pun mengerti. Kita beralih dulu kepada Bidar. Bidar masih mengacungkan belatinya pada adiknya. Bidar berkata, ketika ayahku memberikan belati ini, dia mengatakan bahwa tidaklah berdosa menggunakan belati ini untuk para pengkhianat. Mehmet pun menjawab, kakak, aku tidak bersalah. Aku bersumpah, aku tidak layak diperlakukan seperti ini. Bidar pun menjawab, diam Mehmet, jangan berbohong padaku. Mehmet pun menjawab, kakak, aku adalah darahmu, adikmu. Bidar pun menjawab, ya, kamu adalah darah dagingku. Namun sebagai pengkhianat, kamu membuat darah kita menjadi kotor. Tiba-tiba, ya, pangeran telah sampai. Ia menahan belati ibunya sambil berkata, Ibu, paman tidak bersalah. Aku mengakui kesalahanku padamu. Setelah mendengar penjelasan pangeran, belati itu pun tidak lagi tertuju pada Mehmet. Kita beralih dulu ke Vienna. Hezrel lalu bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Karaso pun menjawab, kita sedang membicarakan tentang ayahmu Hezrel. Hezrel menjawab, ayo pergi keluar. Kamu dan aku perlu berbicara. Mendengar hal itu, Ibu Hezrel langsung berkata, aku akan masuk ke dalam ruanganku, sehingga kalian bisa bicara di dalam. Karaso menjawab, Nyonya, aku masih belum selesai berbicara denganmu. Hezrel pun segera membawa ibunya masuk, karena ibunya harus tidur. Setelah ibunya pergi, Hezrel pun segera menyerang dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Karaso berkata, tenanglah, aku hanya ingin membuat ibumu bahagia. Wanita malang itu
berpikir suaminya telah mati. Hazael pun menjawab, "Dengar Karaso, kamu datang kemari, mengancam keluargaku dengan mengganggu ketenangan kami." Karaso menjawab, "Aku tidak mengancam. Aku hanya menunggu untuk memberikanmu penawaran." Hazael pun bertanya, "Penawaran apa?" Karaso menjawab, "Penawarannya adalah untuk memperkenalkan aku kepada kekuatan yang menjadikanmu pemimpin orang Yahudi, Theo." Hazael menjawab, "Hanya aku yang membuat diriku menjadi seorang pemimpin Yahudi." Yahudilerin lideri oldum. Yapma ama Herzl. Karaso tidak percaya begitu saja, lalu menjawab, "Ayolah Hazael, aku tahu kamu telah mengancam para rabi untuk memenangkan pemilihan itu. Mereka yang mengadu tentang putra-putra para rabi menjadikanmu pemimpin orang-orang Yahudi. Dengar, aku tidak peduli dengan ayahmu. Aku bahkan tidak peduli dengan apa yang ayahmu tulis tentang idenya yang tidak dipercayainya, tapi kamu telah mencurinya." Yahudilerin lideri yaptı. Yazdığın o kitap da umurumda değil. Katakan saja padaku siapa yang mendukungmu dan jabat tanganku. Ayolah, kita adalah teman lama. Metode kita mungkin berbeda, tapi kita berdua ingin membuat kekaisaran Ottoman jatuh dan membuat orang Yahudi menjadi penguasa Timur Tengah. Ayolah, katakan padaku." Ve elimi sık. Hadi. Hadi söyle. Dan akhirnya Hazael dengan berat hati menjabat tangan Karaso, kemudian berkata, nama orang yang mendukungnya adalah Alexander Israel Parpus. Kim bu adam? Karaso pun bertanya, "Siapa pria itu? Aku belum pernah mendengar namanya." Bu ismi Hazael menjawab, "Dia adalah wajir Raja Global." Karaso pun berkata, "Benarkah? Kapan kamu akan memperkenalkannya padaku?" Hazael menjawab, "Aku belum bertemu dengannya. Artinya, aku belum tahu kapan aku bisa memperkenalkanmu. Aku bahkan tidak bisa mengenalkanmu pada orang yang akan mengenalkanmu pada Parpus." Karaso pun bertanya, "Mengapa? Mengapa seperti itu?" Çünkü yıkılırsın. Aklını kaybedersin. Hazael menjawab, "Kamu akan hancur. Kamu akan kehilangan pikiranmu. Kamu akan menemukan dirimu terikat di dalam kereta api, kemudian menunggu kereta api dengan kecepatan penuh untuk menghancurkanmu." Kendini raylara bağlanmış halde bulursun. Aslında o kadar çaresiz kalmam. Karaso menjawab, "Aku tidak akan putus asa di hadapan siapapun, Theo. Sekarang, beritahukan padaku siapa pria itu. Katakanlah." Kimmiş beni Barbus'a götürecek bu adam? Adam değil. Ne o?